Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Kita upayakan kita bahas dua hadis sekaligus karena umumnya dua hadis yang tersisa ini beberapa hukum-hukumnya telah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Karena kami akan bacakan dua hadis ini sekaligus, lalu kita jelaskan secara singkat insyaallah hukum-hukum faidah yang terkandung dalam kedua hadis ini. Hadis yang pertama atau hadis yang kedua dalam bab ini, hadis yang pertama malam ini, hadis yang bernomor 378. Hadisu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli az-zuhr bil hajirah. Beliau salat zuhur pada waktu al-hajirah. Nanti kita jelaskan insyaallah makna hajirah. Wal asra wasyamsu naqiyah, dan beliau salat asar ketika asyams, ketika matahari naqiyah, masih bersih, masih terang. Wal maghrib idza wajabat. Wal maghrib idza wajabat, dan maghrib ketika wajabat, ketika telah hilang ya matahari maksudnya. Nanti kita jelaskan maknanya. Wal isya ahyanan wa ahyana, dan kalau isya kadang dan kadang, kadang dan kadang. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal, kalau beliau melihat para sahabat itu cepat-cepat datang, artinya sudah pada kumpul, maka beliau mempercepat salatnya, salat di awal waktunya. Wa idza ra'awhum abta'u akhar, dan jika beliau melihat para sahabat jamaah agak terlambat, maka beliau menunda iqamahnya. Wasubh kanu au kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adapun untuk salat subuh adalah mereka para sahabat, dan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini perawinya agak ragu apakah Jabir mengatakan mereka para sahabat atau Jabir mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas para sahabat atau Nabi, dan kedua-duanya ya Nabi dan para sahabat tentu saja yang lebih tepat, melaksanakan salat subuh bi ghalas pada saat masih ghalas, masih gelap. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadisu Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya Abu Barzah al-Aslami. Nama asli beliau Nadl bin Ubaid, ya, Nadl bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Wa qad su'ila an waqti as-salawat. Beliau ditanya tentang waktu-waktu salat. Waqal, dan beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli az-zuhur hina tazulu asy-syams. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur ketika matahari telah tergelincir. Wal asr, adapun wal asr dan salat asar, wa yarji'ur rajulu ila aqsal Madinah. Bagaimana salat asarnya? Kata beliau, seseorang pergi ke ujung Madinah, ujung kota Madinah, wasyamsu hayya, dan waktu itu masih terang matahari. Qala rawi an Abi Barzah wa nasitu ma qala fil maghrib. Dan wasyamsu hayya maksudnya kalau dia pulang kembali ke Madinah masih terang waktu itu ya matahari. Rawi mengatakan, saya lupa apakah Abu Barzah menyebutkan juga tentang maghrib atau tidak.
Wala yubali bi ta'khiril isya, dan beliau tidak mempedulikan kalau menunda waktu salat isya. Nah, di sini perawi mengatakan adapun tentang maghrib kayaknya, atau saya agak lupa apakah Abu Barzah juga menyebutkan tentang salat maghrib atau tidak. Namun untuk salat isya Nabi SAW tidak mempedulikan, dalam artian tidak mempermasalahkan kalau menunda waktu salat isyanya. Ila sulusil lail, hingga pertengahan, hingga sepertiga malam. Wala yuhibbun nauma qablaha walal haditha ba'daha, dan beliau Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salat isya, sebagaimana beliau juga tidak suka berbicara setelah salat isya. Wa yusalli subhah, dan beliau salat subuh. Fayansarifu rajulu fayarifu jalisah, di mana salat subuhnya, bagaimana salat subuh beliau, kapan waktunya? Dikatakan di sini bahwa seseorang selesai salat subuh, maka seseorang telah mengenali teman dekatnya atau orang yang berada di sampingnya. Artinya sebelum salat belum tahu, ya, salat gelap-gelap, masih gelap, sehingga belum tahu siapa kanan kirinya. Nanti setelah selesai, maka dia tahu, oh ternyata si fulan tadi dekat saya. Wa kana yaqra'u fi rak'atain, adalah Nabi SAW salat di dua rakaat itu, au ihdahuma, atau di salah satunya, ya, jadi entah dua rakaat satu tambah rakaat kedua, atau salah satu rakaat saja. Ma baina sittin, antara 60 ayat, ila mi'ah, sampai 100 ayat. Jadi ini maksud dari judul bab tentang bagaimana kadar bacaan salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hadis yang insyaallah kita akan bahas secara singkat beberapa faedah-faedah penting dari kedua hadis ini. Hadis yang pertama datang dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sudah sering kita jelaskan tentang beliau. Salah seorang sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, termasuk di antara 7 sahabat yang meriwayatkan 1000 lebih hadis, atau hadis-hadisnya lebih dari 1000 tercantum dalam kitab musnad, di antaranya Musnad Baqi bin Makhlad dan yang lainnya. Beliau mengatakan adalah Nabi SAW salat duhurnya beliau di Hajirah. Al-Hajirah ini berasal dari kata-kata al-hajar. Al-hajar dalam bahasa Arab artinya tark, meninggalkan, ya. Jadi kalau hijrah kan artinya meninggalkan. Dikatakan di sini salat duhurnya beliau di waktu al-hajirah. Al-hajirah itu artinya waktu ketika sedang panasnya atau pada waktu panas. Dinamakan waktu itu dengan hajirah karena dikata-kata meninggalkan, karena orang pada waktu itu meninggalkan aktivitasnya. Jadi yang tadinya sejak subuh-subuh, yang mereka menjemput keberkahan subuh dengan bekerja, beraktivitas, setelah sebelumnya tentu saja melaksanakan sholat dan berzikir pagi, lalu mereka menjemput rezeki Allah berpagi-pagi, mengambil keberkahan, lalu terus beraktivitas, dan pada waktu panas maka mereka meninggalkan aktivitasnya untuk berqailulah, ya, beristirahat siang, qailulah. Maka siang yang terik, yang panas itu diistilahkan dengan hajirah, karena waktu itu orang sudah meninggalkan aktivitasnya. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat duhur itu pada waktu panas, duhur terang, ya, ketika matahari sudah tergelincir. Namun kita sudah pernah bahas bahwa Nabi SAW juga menganjurkan untuk kadang menunda sholat zuhur kalau terlalu panas. Ya, karena itu menggabungkan hadis kita ini dengan hadis-hadis yang terdahulu, anjuran abridu, ya, yaitu dingin-dinginkanlah untuk sholat zuhur. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan bahwa jika memang sangat-sangat panas yang akan menghilangkan khusyuan dan fasilitas masjid itu memang tidak memungkinkan untuk didinginkan, ya, mungkin tidak ada atap
ya. Lalu di siang hari yang sangat-sangat panas sebagaimana biasa di gurun atau di sebagian negeri yang kadang 40 derajat Celcius ya, bahkan kadang sampai 50 derajat Celcius, lalu tidak ada pendinginnya, maka boleh ditunda sholat duhur sampai agak dingin ya, atau tidak terlalu panas. Tentu saja dengan beberapa catatan-catatannya, di antara yang kita sudah sebutkan, disepakati oleh imam dan jamaah dan tetap dilakukan dengan berjamaah oleh imam tersebut atau imam di tempat tersebut. Karena itu hadis ini, sebagian ulama kita, hadis ini sebelum hadis tentang mendinginkan waktu sholat duhur. Ada sebagian ulama kita mengatakan bahwa hadis ini menjelaskan, hadis ini adalah hadis yang sudah dimansukh dengan hadis-hadis anjuran untuk mendinginkan. Dan ada sebagian mengatakan ini tidak dihapuskan, tapi ini ketika memungkinkan dengan syarat-syarat yang telah pernah kita sebutkan itu. Tapi intinya memang sholat duhur adalah waktunya pada saat tergelincir matahari, ya, pada saat matahari berada di atas kepala kita dan baru saja tergelincir. Adapun asar, pada saat matahari itu naqiyah, bersih. Dan yang dimaksudkan naqiyah, bersih ini adalah dia belum ada kuning-kuningnya ya. Karena kalau sudah menjelang maghrib, menjelang malam, matahari itu sudah tidak bersih, tidak putih, dalam artian dia sudah kekuning-kuningan. Bahkan kalau sudah malam, sudah maghrib nanti kemerah-merahan. Maka maksud dari naqiyah, bersih, itu masih sangat terang dan belum dicampuri dengan isfirar ya, kuning-kuning dari matahari tersebut. Dan kalau kita lihat hadis yang kedua, hadis Abu Barzah, dan ini juga sudah pernah kita bahas potongan hadisnya, bahwa Nabi SAW melakukan asar itu di awal waktu. Buktinya kadang seseorang kalau sudah salat asar pergi ke ujung Madinah, lalu pulang lagi, ternyata matahari belum memerah, bahkan belum menguning ya. Artinya menunjukkan bahwa beliau bercepat-cepat melaksanakan sholat asar, dan waktu sholat asar itu sebelum warna dari matahari menguning. Wal maghrib idza wajabat, dan maghrib itu ketika sudah wajabat. Di sini digunakan kata-kata wajabat, dan wajabat, apa artinya wajabat? Wajabat artinya adalah kadang berarti wajib dan kadang berarti jatuh ya. Di sini makna wajabat adalah saqatat, terjatuh ya, terjatuh. Dan penggunaan kata-kata wajabat untuk mana saqatat di antaranya dalam surat Al-Hajj ya, di ayat ke-36 ketika Allah menyebutkan tentang unta yang disembelih, fa idza wajabat junubuha, ketika telah jatuh ya, setelah disembelih ya, lalu ya Allah mengatakan fakulu minha, maka makanlah, wa at'imu al-qani' wal mu'tar, dan selain kamu makan daging sembelihan itu, maka berikan juga kepada al-qani'. Al-qani' artinya orang-orang yang memiliki qanaah, dia sebenarnya membutuhkan tapi tidak minta-minta. Wal mu'tar, yang meminta-minta karena memang butuh. Dan ini manhaj dalam bersedekah, bahwa sedekah itu diberikan kepada orang yang butuh, entah dia tidak minta. Dalam bahasa lain, lafaz yang lain Allah mengatakan lis-sa'il wal mahrum ya. As-sa'il itu orang yang butuh, yang terpaksa minta-minta ya, karena sudah tidak ada jalan keluar lain. Tapi yang terbaik dari mereka adalah al-mahrum, yang tidak meminta padahal dia sebenarnya sangat butuh. Yang dalam konteks sedekah, dalam konteks menyembelih ini, sembelihan yang juga insyaallah tidak lama lagi kita akan lakukan, Allah menggunakan istilah wal qani'. Al-qani' yang punya qanaah, dia sangat butuh tapi tidak meminta-minta, maka berikan. Ya, jadi kalau kita nanti menyembelih udhiyah, maka di samping kita
memakan hasil sembelihan kita, kita punya hak memakan sembelihan kita. Beda dengan zakat, yang kalau zakat itu kan kita tidak boleh yang menikmati, kan ada pos-pos tertentu tidak boleh diambil oleh sembarangan orang. Adapun udhiyah, maka di antara kekhususannya sembelihan kita itu bisa kita konsumsi sendiri, dan di samping kita berikan kepada orang yang butuh, bahkan juga boleh kita hadiahkan kepada orang yang tidak butuh dari orang-orang kaya, handitolan kita, keluarga kita, sebagai bentuk untuk saling menguatkan ukhuwah dan menguatkan silaturahim dengan keluarga kita. Syahid dari ayat tersebut adalah firman Allah, faida wajabat junubuha, ketika sudah roboh, ya sudah jatuh, ya al-budna itu unta, maka makanlah. Jadi kata-kata wajabat dalam surat Al-Hajj ayat 36 itu diartikan adalah saqatat. Berarti hadis kita ini wasyamsu idza wajabat, dan matahari ketika sudah wajib, apa artinya wajib? Saqatat, ya. Ketika wal maghrib idza wajabat ay wal maghrib idza syamsu saqatat. Jadi kata ulama kita di sini dihilangkan, ya. Tapi failnya sebenarnya adalah dia yang dimaksudkan wal asr idza saqatat asy-syamsu, ketika atau wajabat asy-syamsu, ketika matahari sudah terjatuh, artinya sudah tidak ada matahari dan sudah masuk waktu malam hari. Wal isya ahyanan wa ahyana, dan malam kadang dan isya kadang dan kadang. Kita sudah pernah sebutkan bahwa Lu'lu' wal Marjan ini lafaz yang dipilih oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, lafaz Bukhari atau lafaz Muslim? Lafaz Bukhari atau lafaz Muslim? Lafaz Muslim. Sepakat? Lafaz Bukhari. Yang mana yang betul? Iya. Urutan babnya, sistematika penyusunan babnya dan judul babnya diambil dari Sahih Muslim. Tapi lafaz hadisnya diambil dari Sahih Bukhari. Dalam hadis ini dikatakan wal isya ahyanan wa ahyana. Dan kalau isya kadang dan kadang. Kadang dan kadang apa? Tidak disebutkan. Tapi kalau kita lihat Imam Muslim dikatakan wal isya ahyanan ajjal wa ahyanan akhar. Dan kalau waktu isya dalam hadis Muslim dikatakan kadang beliau mempercepat, kata mempercepat artinya salat di awal waktu, dan kadang beliau menunda sampai menjelang akhir waktu. Bagaimana itu? Apa tolak ukurnya? Kapan beliau menunda dan kapan beliau mempercepat? Selanjutnya dikatakan idza ra'auhum ijtama'u ajjal wa idza ra'auhum abta'u akhar. Beliau ternyata di antara sebabnya, pernah kita baca bahwa di antara sebabnya adalah ketika beliau sedang menyusun strategi peperangan, sehingga karena sibuknya beliau sampai beliau menunda waktu sholat isya, dan sudah banyak yang ketiduran, di antaranya anak-anak kecil dan wanita waktu itu sudah banyak ketiduran, dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iba kasihan kepada mereka yang sudah tidur, dengan setianya menanti sholat isyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu aba-aba dan iqamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa sudah banyak yang tidur. Sudah banyak yang capek menunggu. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menunda karena ada kepentingan yang sangat penting untuk kepentingan kaum muslimin dalam strategi peperangan atau sebab-sebab yang lain dalam pemerintahan. Tapi ternyata kadang juga beliau menunda karena melihat kondisi sahabat itu sendiri, jamaah, di mana jamaah belum kumpul semua, maka beliau menundanya. Biarlah sampai datang jamaah, lalu beliau menyuruh untuk qamat. Dan di sini menunjukkan bahwa walaupun qamat itu haknya imam yang memberikan aba-aba, silahkan qamat, dan kapan imam mau maka imam berhak untuk mengaturnya. Tapi di antara fikih
yang perlu diketahui oleh seorang imam adalah bagaimana memperhatikan keadaan jamaahnya. Nabi kita SAW, beliau tidak hanya mau dengan kepentingan beliau sendiri, kalau semangat-semangat cepat, kalau sedang beliau mau tunda semaunya, enggak. Beliau juga melihat keadaan dari sahabat. Dan ini menunjukkan fikih dari imam bagaimana pentingnya melihat keadaan jamaah. Dan Nabi kita SAW memperhatikan keadaan jamaah baik sebelum solat maupun di dalam solatnya. Yang sudah pernah kita bahas, di mana beliau mengingatkan kepada para imam untuk memperhatikan jamaah-jamaah yang sakit, jamaah-jamaah yang tua dan anak kecil. Dan beliau juga sudah pernah mempraktekkan, kadang beliau mau memanjangkan solatnya, lalu terdengar tangisan bayi, akhirnya beliau percepat. Dan ternyata juga beliau memperhatikan sebelum solat. Jadi ketika beliau mau qamat atau mau menyuruh qamat, dia lihat belum kumpul semua atau belum banyak kumpul, beliau tunda dulu, berikan kesempatan ya untuk yang lainnya, lalu setelah itu beliau menyuruh qamat. Dan sampai pun ketika ada hal yang penting, ya seperti tadi kan adanya urusan-urusan pemerintahan kaum muslimin sangat penting, namun ternyata jamaah sudah capek menunggu, lalu ada yang ingatkan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kadang berani untuk ingatkan, maka beliau langsung memperhatikan keadaan umat, lalu beliau suruh saja qamat agar tidak terlalu lama yang lainnya menunggu. Dan ini diantara akhlak yang sangat mulia dari seorang pemimpin yang dicontohkan oleh pemimpin sekalian, pemimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun subuh, beliau katakan beliau subuh salat pada waktu masih gelap. Dan ini kita sudah sebutkan pendapat jumhur ulama selain dari mazhab Hanafiyah dan pendapat Abu Hanifah yang memandang lebih afdal al-isfar ya, pada waktu sudah mulai terang. Dan kita sudah sebutkan. Sekarang bagaimana mendudukkan sebagian hadis yang menunjukkan asfiru bi al-fajr fa innahu a'zamu lil ajr ya. Biarkan salatlah pada waktu sudah agak terang, karena itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Inilah yang dijelaskan dalam hadis kita kedua, hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa, Nadhl bin Ubaid radhiyallahu anhu, ada beberapa faedah yang penting. Di antaranya di sini dikatakan beliau ditanya tentang waktu salat ya. Jadi di antara fikih yang penting adalah tentang waktu-waktu salat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditetapkan waktunya. Namun ikhwas sekalian, bagaimana waktunya? Allah mengatakan wa aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Itu juga belum terlalu jelas bagaimana mulainya, bagaimana berakhirnya, berapa waktu salatnya dan seterusnya. Di mana rinciannya? Rinciannya dalam hadis Nabi SAW. Dan ini menunjukkan butuhnya Al-Quran dengan hadis. Dalam artian memahami Al-Quran itu hanya mungkin dengan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Dan inilah makna perkataan sebagian salaf yang mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an. Quran lebih membutuhkan as-sunnah ketimbang as-sunnah terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran perlu ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Tidak boleh seseorang memandang ketika dia sudah hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu mau mengakal-akali makna Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis Nabi SAW. Tidak akan paham Al-Quran kecuali orang yang merujuk kepada penafsiran yang diinginkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Termasuk dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Ini juga, walaupun ulama kita mengatakan tafsir yang terbaik adalah ketika Allah menafsirkan kalamnya sendiri. Itu betul, Al-Quran menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Tapi mesti ada kaidah-kaidah yang jelas dan mesti ada tuntunan nabawi. Karena jika tidak, kita cuma mencomot-comot ayat dan menggabung-gabungkannya dan memadukannya tanpa kaidah tafsir yang kita kuasai, maka kadang ada orang salah paham dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan yang paling jelas tentunya adalah tafsiran Al-Quran dengan hadis.
Contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran adalah ketika ditafsirkan firman Allah dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am ayat 82. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sebagian memahami kezaliman ini seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Lalu datang penafsirannya dalam surat Luqman. Apa itu? Inna syirka la zulmun azim. Berarti makna alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirk. Itu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi di mana kita tahu tafsirannya Al-Quran dengan Al-Quran? Itu dijelaskan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran juga butuh bimbingan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini contohnya. Beliau ditanya tentang waktu sholat dan Allah telah mengatakan sudah ada ketentuan waktunya. Tapi jangan cari di Al-Quran rinciannya. Rinciannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedahnya juga adalah, yana sebut saja faedah yang belum di cover atau belum disebut dalam hadis sebelumnya. Adalah di antaranya faedah yang penting adalah kehati-hatian perawi hadis dalam meriwayatkan hadis. Di sini kita lihat perawi hadis dari Abu Barzah Al-Aslami. Kalau ragu-ragu, dan ini kalau kita baca buku-buku hadis akan banyak contoh-contoh yang seperti ini. Para perawi hadis tidak meriwayatkan hadis kecuali dengan penuh keyakinan. Dan jika ragu, maka kadang mereka menyebutkan ihtimalnya, kemungkinannya. Kalau tidak salah beliau sebut ini atau begini. Ya, dan mereka tidak sampai taqawul ala Allah. Ya, mereka tidak akan membuat-buat apa yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang kalau agak ragu maka disebutkan dua kemungkinan tersebut. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya salat Isya ditunda, dan ini sudah banyak yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun ada faedah penting juga dalam hadis ini adalah Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salat Isya dan berbicara setelah salat Isya. Tidur setelah salat Isya beliau tidak suka karena khawatir akan ketiduran sehingga lewat waktu salat Isya dan terjaga ternyata sudah waktu subuh umpamanya. Ya, beliau tidak suka menunda waktu, beliau tidak suka tidur pada saat ketika belum salat Isya karena kekhawatiran tadi. Dan ini kadang yang terjadi pada sebagian orang, ya, apalagi yang tidak salat berjamaah ya di masjid. Dan kadang juga terjadi pada wanita yang memang tidak berjamaah di masjid. Memang tidak dianjurkan berjamaah di masjid, namun kadang lalai dalam hal ini. Kadang menunda-nunda salat Isya namun ketiduran dan akhirnya salat Isya pada waktu yang sudah keluar waktu dari salat tersebut. Ya. Sedikit lagi tentang faedah yang lain ikhwas sekalian adalah berbicara setelah salat Isya. Berbicara setelah salat Isya. Hukum asal tidak dianjurkan begadang ya setelah salat Isya, apalagi hanya untuk perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ini tidak dianjurkan. Dan Nabi SAW di antara petunjuk beliau, di antara contoh sunnah beliau, beliau langsung tidur setelah salat Isya untuk terjaga bangun di waktu-waktu yang sangat mulia, pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Karena orang yang kadang menunda tidurnya, maka paling cepat tidur mungkin, paling cepat bangun ketika azan subuh dikumandangkan. Berarti telah luput baginya ya waktu yang afdal untuk salat witir, waktu yang afdal untuk istighfar, waktu yang afdal untuk tahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kadang juga bahkan kalau baru bangun setelah azan dikumandangkan subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh pun tidak bisa lagi dikerjakan. Padahal dia khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena itu contoh teladan beliau mempercepat tidur beliau untuk tujuan yang mulia tersebut. Namun tidak berarti terlarang sama sekali seseorang melakukan aktivitas di malam hari. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan hadis ini, hadis yang semacam ini dalam Riyadhus Shalihin beliau juga menyebutkan
contoh Nabi SAW pernah juga bercengkrama, berkomunikasi dengan istri-istri beliau, ya, dan setelah sholat Isya, dan juga dengan para sahabat beliau. Karena itu beliau memberikan catatan penting, dimakruhkannya berbicara setelah sholat Isya kecuali dengan keluarga kita untuk saling menyenangkan, ya, suami dan istri, dan juga untuk kepentingan-kepentingan ilmu, mudzakarah, ya, tarbiyah atau taklim, untuk belajar dan mudzakarah, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Dan sebagian salafus saleh, sebagaimana yang sering kita baca, mereka setelah sholat Isya kadang mereka bermudzakarah hadis dan hafalan-hafalan mereka, dan mereka nanti terjaga, mereka tersadar, maksudnya mereka tidak tidur-tidur, asyik bermudzakarah sampai tiba-tiba azan subuh telah dikumandangkan, ya. Itu mereka ya tidak tidur, memang ya tidak tidur. Tapi bukan berarti setelah sholat subuh ya mereka langsung azan langsung tidur, ya, karena ada juga gitu begadang nanti setelah menjelang subuh lalu tidur, atau tidur pada waktu sholat subuh, ya, waliyadzubillah. Ini tentu saja begadang yang dimakruhkan, bahkan kadang jatuh kepada hal yang diharamkan. Karena itu setiap kita harus melihat ini, apakah dia termasuk golongan yang tidak bisa cepat bangun, sulit cepat bangun, tidak bisa begadang, atau dia seorang yang bisa memanfaatkan malam harinya, kadang memperlambat malamnya tidur, yabituna li rabbihim, tapi malamnya digunakan untuk bermalam bersama Allah dengan ibadah-ibadah tahajud atau membaca Al-Quran atau menuntut ilmu, tidak mengapa. Namun kalau hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi begadang hanya untuk menonton hal-hal yang Allah haramkan atau hal yang tidak bermanfaat, ya, kadang juga sebagian anak muda, orang tua juga kadang ikut, ya, nonton sepak bola begadang, ya. Ini adalah bukan yabituna li rabbihim, ya, kita yakin ini bukan yabituna li rabbihim, yabituna li kuratihim, ya, atau yang semacamnya, waliyadzubillah. Kemudian di antara faidah yang disebutkan dalam hadis kita ini adalah salat subuh ketika masih gelap, dan mereka salat dalam kegelapan malam, dan seperti yang kita sudah sebutkan yang lalu, belum ada lampu, dan lampu nanti dikenal setelah zaman para sahabat, ya, di akhir-akhir di zaman Tamim bin Aus ad-Dari, ya, ketika beliau menyalakan lampu pertama kali di Palestina. Adapun sebelumnya Nabi SAW salat dengan para sahabatnya dalam kegelapan malam. Makanya hadis-hadis yang mengatakan basyiril masya'in ila masajid fi dhulamil lail ila al masajid bin nur tam yaumal qiyamah, itu diantaranya tentang konteks salat subuh. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang jalan di malam yang gelap, termasuk salat subuh, ke masjid, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Tapi kalau salat subuh, nanti mereka selesai salat ketika mereka sudah mengenal saudaranya, yang menunjukkan ukhuwah yang baik di antara mereka. Tapi khusyuknya mungkin, ya, khusyuknya sampai tidak tahu siapa kanan kirinya. Nanti selesai salat, oh antum ternyata, ya, si fulan ternyata yang ada di samping saya. Dan yang terakhir, hadis ini menjelaskan di antara kadar bacaan salat subuh, menunjukkan panjangnya bacaan salat subuh dari Nabi SAW, dan ini juga menjelaskan bagaimana memadukan hadis tentang al-ghalas dan isfar, sebagaimana pendapat jumhur, bahwa salatnya di waktu ghalas dan selesainya di waktu isfar. Jadi salatnya masih gelap dan selesainya di waktu telah terang. Inilah memadukan hadis yang mengatakan bahwa waktu isfar itu lebih banyak pahalanya, maksudnya ketika panjangnya bacaannya sampai telah terang ketika selesai salat subuh. Bagaimana kadar bacaannya disebutkan di sini dalam hadis Jabir, dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, antara 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Salat subuh kita yang paling panjang biasanya kapan itu? Hari Jumat biasanya, ya. Hari Jumat di antara sunnah Nabi SAW yang beliau rutinkan adalah membaca surat As-Sajdah Jumat subuh, rakaat pertama secara lengkap 30 ayat 30 ayat, ya. Dan Al-Insan surat ke-76, berapa ayat? Itu di rakaat kedua secara lengkap juga.
Itu bacaan kita biasanya yang paling panjang, dan ini yang kadang sebagian orang hindari, ya. Yang kalau sana jangan sana, dia baca as-sajdah itu. Ya. Ada juga yang selalu cari, tapi yang dia maksud baca sajadahnya saja tapi tidak lengkap. Ya, sebagian juga mau sajadah, sujud, maksudnya sujud sajadah pada waktu hari Jumat, tapi sepotong-sepotong saja, tidak baca lengkap. Padahal tidak sunnah. Yang sunnah adalah membaca surat as-sajdah, entah sujud atau tidak. Yang penting, ini juga perlu diingatkan. Sunnahnya sebenarnya adalah membaca as-sajdahnya rakaat pertama, dan al-insan rakaat keduanya. Persoalan sujud atau tidak itu persoalan lain, ya. Karena sebagian orang mengatakan yang penting sujudnya, sehingga mencari ayat-ayat sujud walaupun bukan surat as-sajdah. Itu salah. Yang sebenarnya yang disebutkan dalam hadis adalah sunnahnya membaca surat as-sajdahnya, tidak ditekankan tentang sujudnya. Walaupun di antara sunnah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, entah surat as-sajdah maupun surat-surat lainnya, adalah kita sujud. Kalau kita hitung-hitung, mungkin surat as-sajdah rakaat pertama ditambah dengan al-insan rakaat kedua, berapa tadi itu? Sudah yang lihat? Mungkin 60-an ayat. Berapa ayat? 60-an ayat, ya. Padahal di sini dikatakan mungkin satu rakaat itu 60 ayat satu rakaatnya, atau maksudnya 60 ayat itu mungkin digabungkan. Ya, taruhlah maknanya digabungkan. Berarti kayaknya seperti minimalnya dikatakan antara 60 sampai 100. Jadi seakan-akan beliau mengatakan minimalnya 60 ayat dan maksimalnya 100 ayat. Jadi tidak sunnah juga kalau sampai 200 ayat antum baca, ya, pada saat subuh, ya. Jadi itu berarti sebenarnya hari-hari subuh kita kurang lebih sama dengan tiap Jumat, ya, bacaannya, ya. Tapi ini kalau jamaah kuat, ya, jamaah siap, dan imam seperti kita sebutkan diperintahkan juga untuk melihat keadaan makmum. Tapi paling tidak hadis seperti ini perlu mengingatkan kita untuk malu, ya, kepada Allah dan kepada Nabi SAW. Kita malu kepada Allah karena kita merasa tidak, ya, kenapa kita tidak mau berlama-lama berdiri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malu dengan Nabi SAW. Kita malu karena kita kadang mengaku-ngaku pencinta sunnah beliau, lalu ternyata masalah yang seperti ini, satu bagian dari sekian banyak sunnah Nabi, belum juga kita mampu untuk mengerjakannya. Jadi paling tidak dengan yang seperti ini mengingatkan kita bahwa ternyata memang masih sangat banyak hal-hal yang belum ideal yang kita lakukan, masih sangat jauh dari sunnah-sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Dan kapan kita memiliki kemampuan, kadang kita perlu menghidupkan sunnah ini, walaupun dalam kondisi sekarang mungkin tidak harus selalu, tapi paling tidak pernah kita hidupkan. Dan minimal untuk saat sekarang adalah dalam hari Jumat umpamanya, dan yang lain-lainnya sebagaimana kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, usahakan tepat sesuai dengan sunnah, atau jika tidak maka mendekati. Sekiranya ini khos kalian, wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi